Sebuah anomali fisika terjadi di Portimao. Data telemetri rahasia yang bocor dari garasi Honda menunjukkan seorang rookie asal Indonesia, Veda Ega Pratama, baru saja mencatatkan cornering speed yang menembus batas nalar. Bos besar HRC sampai harus berdiri dari kursinya, matanya terbelalak tak percaya. Ini bukan lagi soal balapan, ini adalah pesan ancaman yang dikirim oleh anak bangsa dari Gunung Kidul ke seluruh dunia. Mari kita mundur sejenak untuk memahami betapa gilanya pencapaian ini. Veda Ega Pratama, pembalap kelahiran Gunung Kidul, Yogyakarta, bukanlah nama yang muncul dari ruang hampa. Bakatnya sudah terasah sejak dini, diwarisi dari ayahnya, Sudarmono, yang juga seorang pembalap nasional. Perjalanannya tidak instan. Ia merangkak dari kejuaraan nasional, menjuarai Asia Talent Cup pada tahun 2023 dengan dominasi total, memenangkan 9 dari 12 balapan, hingga menjadi runner-up di ajang super kompetitif Red Bull MotoGP Rookies Cup. Veda Ega Pratama adalah produk dari kerja keras, disiplin, dan pembinaan berjenjang oleh Astra Honda Racing Team. Jadi, ketika ia datang ke Eropa, ia tidak datang untuk belajar, ia datang untuk menantang. Sekarang, mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu garasi Honda Tim Asia di Portimao. Menurut sumber internal yang beritanya kini beredar luas, suasana di pedok mendadak hening saat data telemetri dari motor bernomor 9, motor Veda Ega Pratama, muncul di monitor utama. Di ruangan yang hanya diterangi cahaya biru layar, kurva kecepatan motor Veda menunjukkan sebuah anomali yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dari seorang rookie di kelas Moto3. Sirkuit internasional Algarve atau yang lebih dikenal sebagai Portimao bukanlah sirkuit biasa. Dengan panjang 4,6 km, trek ini dijuluki roller coaster karena kontur lintasannya yang naik turun secara ekstrim. Ada 15 tikungan, 9 ke kanan dan 6 ke kiri, yang sebagian besar adalah tikungan buta dan beberapa memiliki perubahan elevasi yang drastis. Titik paling krusial, seperti yang dilaporkan dalam bocoran data itu, adalah tikungan terakhir, Turn 15, sebuah tikungan ke kanan yang panjang dan cepat yang mengarah ke tanjakan curam menuju garis start-finish. Tikungan ini adalah penentu segalanya. Kesalahan kecil di sini bisa berarti kehilangan banyak waktu di trek lurus utama. Disinilah Veda Ega Pratama, dalam kondisi lintasan yang dikabarkan masih sedikit licin sisa hujan, melakukan hal yang mustahil. Data telemetri menunjukkan Veda masuk ke tikungan terakhir dengan kecepatan yang biasanya hanya berani dicoba oleh pembalap Moto2 berpengalaman. Sudut kemiringan motor NSF 250RW-nya dilaporkan mencapai titik ekstrim. Namun anehnya, motor tetap stabil, seolah berjalan di atas rel. Para teknisi HRC awalnya menduga ada kesalahan sensor. Tidak mungkin seorang rookie bisa sejinak itu dengan motor prototipe di sirkuit sebrutal Portimao. Menurut analisis mendalam yang konon dilakukan oleh media Spanyol, Motosan, rahasia Veda Ega Pratama terletak pada fase transisi. Ini adalah istilah teknis yang merujuk pada momen krusial antara akhir pengereman, trail braking, dan awal akselerasi di puncak tikungan, apex. Disinilah sebagian besar waktu hilang atau didapatkan. Data yang bocor itu menunjukkan Veda mampu mempertahankan mid-corner speed atau kecepatan di tengah tikungan jauh lebih tinggi dari rata-rata pembalap papan atas Moto3. Bagaimana caranya? Dilaporkan Veda nyaris tidak melakukan koreksi pada setang motornya. Gerakannya sangat halus, efisien, dan yang terpenting, posisi tubuhnya sangat unik. Para analis menduga Veda menemukan celah aerodinamika alami melalui postur tubuhnya yang mungil namun kuat, memungkinkannya mengunci motor pada sudut kemiringan ekstrim tanpa kehilangan momentum. Ini adalah sinkronisasi perfekta antara insting liar seorang pembalap muda dan presisi perhitungan seorang veteran. Bos HRC yang dikenal dingin sampai harus memanggil kepala mekanik untuk verifikasi ulang. Hasilnya, sensor akurat. Data itu nyata. Veda Ega Pratama benar-benar secepat itu.
Media-media Spanyol bahkan mulai membandingkan data telemetrinya dengan gaya balap legenda MotoGP Dani Pedrosa. Pedrosa dikenal dengan kehalusan gaya balapnya, kemampuan luar biasa dalam menjaga kecepatan di tikungan. Melihat seorang rookie dari Indonesia menunjukkan karakteristik serupa di hari-hari pertamanya di kelas Moto3 adalah sebuah fenomena. Ini bukan lagi soal bakat, ini adalah pernyataan bahwa era baru akan segera dimulai. Namun kehebatan Veda tidak berhenti pada satu putaran cepat. Saat data simulasi balap dibuka, pedok kembali dibuat gemetar. Veda Ega Pratama dilaporkan melahap 15 putaran berturut-turut dengan selisih waktu yang sangat tipis, hanya terpaut 0,1 detik di setiap lapnya. Ini adalah konsistensi level robotik. Pembalap muda biasanya emosional, catatan waktunya naik turun, tapi Veda berbeda. Ia menunjukkan kematangan mental yang melampaui usianya. Kemampuannya mengelola degradasi ban di suhu lintasan yang berubah-ubah adalah aset yang jauh lebih berharga daripada kecepatan sesaat. Ia tahu kapan harus menekan gas dalam-dalam dan kapan harus sedikit menyimpan tenaga mesin dan kondisi ban. Ini adalah kecerdasan taktikal, bukan sekedar keberanian memutar tuas gas. Para jurnalis papan atas Spanyol dilaporkan mulai menjulukinya The Silent Assassin dari Timur, sang pembunuh senyap. Di negara yang menjadi kiblat balap motor, pengakuan adalah hal yang mahal dan Veda Ega Pratama mendapatkannya bahkan sebelum musim balapan 2026 dimulai. Di balik performa brilian Veda, ada strategi jenius dari Honda Tim Asia. Mereka sengaja memberinya tekanan tinggi sejak awal untuk melihat mentalnya. Hasilnya melampaui ekspektasi. Tim teknis juga mengungkapkan bahwa Veda memiliki kemampuan komunikasi yang luar biasa. Ia bisa menjelaskan dengan detail apa yang dirasakan ban depan saat masuk ke tikungan tercepat atau bagaimana perilaku sasis saat keluar dari tikungan lambat. Umpan balik presisi ini membuat proses setup motor menjadi sangat singkat. Saking terimpresinya, bos HRC dikabarkan langsung menyetujui beberapa suku part prototipe terbaru untuk diuji oleh Veda, sebuah perlakuan istimewa yang biasanya hanya untuk pembalap pabrikan utama. Honda seolah telah menemukan berlian mentah yang siap mereka poles untuk merebut kembali supremasi di kelas ringan. Yang membuat situasi ini semakin panas adalah drama yang terjadi di garasi sebelah. Di camp rival, Hakim Danish, jagoan asal Malaysia yang juga digadang-gadang sebagai penguasa baru Asia, dilaporkan tampak tertegun melihat papan waktu. Rivalitas abadi antara Indonesia dan Malaysia kini berpindah ke panggung dunia. Dan di Portimao, Veda Ega Pratama memberikan tamparan keras. Pada sesi simulasi kualifikasi, jarak waktu antara Veda dan Danish dilaporkan bukan lagi soal sepersekian detik, melainkan hampir 1 detik penuh. Di kelas Moto3 yang super ketat, selisih 1 detik adalah jurang pemisah yang sangat masif. Ini adalah pukulan telak bagi mental lawan. Wajah-wajah tegang terlihat di garasi tim-tim rival. Mereka sadar, Veda bukan hanya ancaman untuk satu balapan, tapi sebuah tembok besar yang akan menghalangi ambisi mereka sepanjang musim. Bocoran data telemetri ini juga memicu drama politik di belakang layar. Ada bisikan-bisikan dari tim satelit lain yang merasa Honda memberikan mesin spesial atau mesin pabrikan untuk sang bintang baru dari Asia. Kecurigaan mulai menyebar, rumor tentang protes teknis mulai beredar, meskipun belum ada bukti kuat. Ketegangan antara tim pabrikan Jepang dan tim-tim independen Eropa diduga mencapai titik didih. Kehadiran Veda Ega Pratama tidak hanya membawa kecepatan, tapi juga badai politik yang membuat persaingan Moto3 2026 menjadi jauh lebih dramatis, bahkan sebelum lampu start balapan pertama padam. Jika data dari Portimao ini adalah indikasi nyata, maka peta kekuatan Moto3 untuk musim 2026 dan seterusnya bisa berubah total. Dominasi pembalap Spanyol dan Italia yang sudah berlangsung bertahun-tahun kini berada di bawah ancaman serius. Mampukah Veda Ega Pratama mempertahankan keajaiban ini di sirkuit berikutnya, Jerez, yang dikenal sebagai kandang para pembalap Spanyol?
Para rivalnya pasti akan tidak tinggal diam. Mereka kini memiliki data Veda yang bocor. Mereka akan mempelajarinya, mencari celah sekecil apapun untuk dieksploitasi. Musim 2026 akan menjadi duel intelektual dan fisik yang sangat melelahkan bagi Veda. Tekanan di pundaknya kini semakin berat. Ekspektasi dari jutaan penggemar di Indonesia akan ikut membalap bersamanya di setiap tikungan. Namun bagi mereka yang mengenal Veda Ega Pratama, tekanan adalah bahan bakar terbaiknya. Sejak kecil ia sudah terbiasa dengan kompetisi. Tes JRS akan menjadi pembuktian terakhir apakah kecepatan tikungan yang membuat bos HRC kagum itu adalah bakat alami yang akan membawanya menuju tahta juara dunia atau hanya kilatan sesaat. Yang pasti, radar dunia kini sudah terkunci pada nomor 9 dari Indonesia. Beberapa tim pabrikan besar MotoGP besar dikabarkan mulai mengirimkan pemandu bakat mereka untuk mengawasi setiap gerak-gerik Veda. Ia bukan lagi nama di daftar peserta, ia telah menjadi pusat gravitasi baru di orbit Grand Prix. Apa yang terjadi di garasi Honda hari itu lebih dari sekedar urusan balapan. Ini adalah